Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan fungsi kompleks pada bab integral fungsi kompleks oleh Arista Yuniarti dengan NIM 1744-2010-43 dan saya sendiri Bintan Maghfirah 1744-2010-05. Baik, langsung saja, yaitu bab integral fungsi kompleks. Seperti halnya dalam fungsi real, dalam fungsi kompleks juga dikenal istilah integral fungsi kompleks serta sifat-sifatnya. Sifat keanalitikan suatu fungsi dalam suatu lintasan tertutup penting dalam perhitungan integral. Nah, pada bab integral fungsi kompleks ada beberapa subbab meliputi integral fungsi kompleks, integral Cauchy, dan modulus maksimum. Baik, langsung saja masuk ke subbabnya. Yang pertama yaitu integral fungsi kompleks. Di dalam bab integral fungsi kompleks terdapat subbab-subbab tertentu, yakni yang pertama adalah fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan fungsi T adalah fungsi kompleks dari variabel real T. Ditulis fungsi T sama dengan fungsi UT plus fungsi IVT dengan fungsi UT dan fungsi VT adalah fungsi real. Jika fungsi UT dan fungsi VT kontinu pada interval tertutup A lebih kecil dari sama dengan T dan T lebih kecil sama dengan B, maka integral A sampai B fungsi T dt sama dengan integral A sampai B UT dt ditambah I integral A sampai B fungsi T dt. Nah, di situ tertera sifat-sifat integral fungsi kompleks. Yang pertama yaitu RE integral A sampai B VT dt sama dengan integral A sampai B RE fungsi T dt. Yang kedua IM integral AB fungsi T dt sama dengan integral A sampai B IM fungsi T dt. Dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu subbab lintasan. Jika G dan H fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup A lebih kecil sama dengan T dan T lebih kecil dari sama dengan B, maka himpunan titik-titik di bidang X, Y dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT pada A lebih kecil dari sama dengan T dan T lebih kecil dari sama dengan B. Oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Di situ tertera yaitu definisi 4.1 yang berbunyi kurva di bidang datar merupakan kurva mulus atau smooth curve. Jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real X, GT, Y, HT pada A lebih kecil dari sama dengan T dan T lebih kecil dari sama dengan beta. Sedemikian hingga dx per dt sama dengan G aksen T dan dy per dt sama dengan H aksen T. Ada dan kontinu dalam interval A lebih kecil dari sama dengan T dan T lebih kecil dari sama dengan beta. Contoh, kurva dengan bentuk parametrik X sama dengan 2 cos T, Y sama dengan 2 sin T pada interval 0 lebih kecil dari sama dengan T dan T lebih kecil dari sama dengan 3 pi per 2 merupakan kurva mulus. Nah, jika C merupakan kurva mulus dengan bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dan alfa lebih kecil dari sama dengan T dan T lebih kecil dari sama dengan beta, maka titik pada yang berpadanan dengan T sama dengan alfa disebut titik awal C. Dan titik pada yang berpadanan dengan T sama dengan beta disebut titik akhir C. Selanjutnya C disebut lintasan pad jika terdiri dari berhingga banyak kurva molus. C sama dengan C1 ditambah C2 ditambah L dan Cn. Dengan C1, C2, L, dan Cn merupakan kurva mulus.
Pengertian lintasan ini sangat penting dalam integral fungsi kompleks karena berperan sebagai selang pengintegralan dalam integral fungsi real dari satu variabel. Catatan, yang pertama, C disebut lintasan tertutup jika nilai akhir C berhimpit dengan titik awal C. Yang kedua, C disebut lintasan terbuka jika titik akhir C tidak berhimpit dengan titik awal C. Yang ketiga, C disebut lintasan sederhana jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri. Yang keempat, C disebut lintasan berganda jika lintasan memotong dirinya sendiri. Nah, jadi seperti itu untuk gambar lintasan tertutup, lintasan terbuka, lintasan sederhana, dan lintasan berganda. Lanjut pada teorema 14.1. Jika C lintasan tertutup sederhana di bidang datar, maka bidang datar itu dibagi oleh C menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kurva C, 2. Bagian dalam C, atau ditulis dengan integer C, yang merupakan himpunan terbuka dan terbatas. Yang ketiga, bagian luar C, ditulis XT, yang merupakan himpunan terbuka dan tidak terbatas. Nah, kurva C merupakan batas dari himpunan integer C dan XC. Nah, yang selanjutnya yaitu integral fungsi kompleks pada subbab integral garis. Misalkan kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan fungsi GT, Y sama dengan fungsi HT pada interval A lebih kecil dari sama dengan T dan T lebih kecil dari sama dengan B. Untuk fungsi GT dan fungsi HT kontinu di alfa lebih kecil dari sama dengan T dan T lebih kecil dari sama dengan B. G aksen T dan H aksen T kontinu di A lebih kecil dari T dan T lebih kecil dari B. Kurva C mempunyai arah dari titik awal A, GA, HA ke titik akhir B, GB, HB, dan PX suatu fungsi yang terdefinisi di C. Tertera pada teorema 14.2, yakni yang pertama yaitu jika PXY kontinu di C, maka integral C PX dy ada dan integral C PX dx sama dengan integral A sampai B P GT HT G aksen T dt. Lalu integral C PX dx sama dengan integral A sampai B P GT HT H aksen T dt. Nah, yang kedua yaitu integral A sampai B P XY dt sama dengan minus integral A sampai B P XY dt. Nah, yang terakhir yaitu jika PXY dan XY kontinu di C, maka integral C PXYD ditambah integral C Q XY dx sama dengan integral C PXY dx plus Q XY dx. Dan tertera pada teorema 14.3. Jika PXY dan QXY serta turunan parsial tingkat pertama kontinu pada seluruh daerah tertutup R yang dibatasi lintasan tertutup C, maka tidak integral C P dx Q dx sama dengan integral double integral R, di mana to Q per to X minus to P per to Y dx dy. Yang terakhir yaitu integral fungsi kompleks pada subbab integral lintasan kompleks. Diberikan fungsi Z sama dengan UXY ditambah IVXY dengan U dan V fungsi dari T yang kontinu sepotong-potong pada A lebih kecil dari sama dengan T dan T lebih kecil dari sama dengan B. Integral fungsi FZ sepanjang lintasan C dengan arah dari Z sama dengan A sampai Z sama dengan beta adalah integral alfa sampai beta FZ dz sama dengan integral A sampai B fungsi GT IHT G aksen T ditambah IHT dt. Sifat-sifat integral lintasan kompleks yaitu seperti yang tertera 1 sampai 3 tersebut. Dan lanjut pada subbab yang integral Cauchy yang akan diterangkan oleh Mbak Arista Yuniarti.
ke materi yang selanjutnya, yaitu integral Cauchy. Integral Cauchy merupakan rumus yang digunakan untuk memberikan nilai integral dari suatu fungsi analitik yang berada pada domain fungsi tersebut. Teorema 14.4. Teorema Cauchy. Jika fungsi fz analitik dan fungsi aksen z kontinu di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C, maka integral Cauchy fungsi z dz sama dengan 0. Teorema 14.5. Teorema Cauchy-Gaussat. Jika analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C, maka integral Cauchy fungsi z dz sama dengan 0. Selanjutnya, teorema 14.6. Jika fungsi fz analitik di seluruh domain terhubung sederhana D, maka untuk setiap lintasan tertutup C di dalam berlaku integral Cauchy fungsi z dz sama dengan 0. Teorema 14.7. Diberikan suatu lintasan tertutup C, sedangkan C1, C2, K, Cn adalah lintasan-lintasan tertutup yang terletak di interior C sedemikian sehingga C1, C2, K, Cn tidak saling berpotongan. Jika fungsi Z analitik di dalam daerah tertutup yang terdiri dari titik-titik pada C dan titik-titik di dalam C kecuali titik-titik interior C1, C2, K, Cn, maka integral Cauchy fungsi Z dz sama dengan integral C1 fungsi Z dz ditambah integral C2 fungsi Z dz ditambah L ditambah integral Cn fungsi Z dz. Selanjutnya, integral tentu dan integral tak tentu. Jika fungsi f analitik di dalam domain terhubung sederhana D, maka fungsi z sama dengan integral z0 sampai z fungsi hi dhi mempunyai turunan untuk setiap titik z di dalam D dengan f aksen z sama dengan fz asalkan lintasan pengintegralan dari Z0 ke Z seluruhnya terletak di dalam D. Jadi fz juga analitik di dalam D. Teorema 14.8. Jika alfa dan beta di dalam D, maka integral beta sampai alfa fungsi Z dz sama dengan f beta dikurangi f alfa. Selanjutnya, teorema 14.9. Rumus integral Cauchy. Jika fz analitik di dalam bentuk dan pada lintasan tertutup C dan Z0 sembarang titik di dalam C, maka fz0 sama dengan 1/2pi integral C fz per Z dikurangi Z0 dz atau integral C fungsi Z per Z dikurangi Z0 dz sama dengan 2pi dikali fungsi Z0. Selanjutnya, turunan fungsi analitik. 1. F aksen Z0 sama dengan 1 dibagi 2 pi tidak integral C fz dibagi Z dikurangi Z0 kuadrat dz, maka tidak integral C fz dibagi Z dikurangi Z0 kuadrat dz sama dengan 2pi dikalikan f aksen Z0. Kedua, f double aksen Z0 sama dengan 2 faktorial dibagi 2pi tidak integral fz dibagi Z dikurangi Z0 pangkat 3 dz. Maka tidak integral fz dibagi Z dikurangi Z0 pangkat 3 dz sama dengan 2 pi dibagi 2 faktorial dikalikan f double aksen Z0. Yang ketiga, fn Z0 sama dengan n faktorial dibagi 2 pi tidak integral C fz dibagi Z dikurangi Z0 pangkat n plus 1 dz, maka tidak integral C fz
dibagi Z dikurangi Z0 pangkat N plus 1 dz sama dengan 2 PI dibagi N faktorial dikalikan Fn Z0. Teorema 14.10 Teorema Morera. Jika Fz kontinu dalam domain D dan untuk setiap lintasan tertutup C dalam D berlaku tidak integral C Fz dz sama dengan 0, maka Fz analitik di seluruh D. Teorema 14.11 Teorema Liouville. Jika Fz analitik dan mutlak Fz terbatas di seluruh bidang kompleks, maka Fz adalah suatu bilangan konstan. Ketiga yaitu modulus maksimum. Jika Fz analitik dan M nilai maksimum dari mutlak Fz untuk Z di dalam daerah D sama dengan di mana Z mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari sama dengan R, dan jika mutlak Fz0 sama dengan M, maka Fz konstan di seluruh daerah D. Akibatnya, jika mutlak Fz analitik dan tidak konstan pada D, maka mutlak Fz0 kurang dari M. Prinsip modulus maksimum. Jika fungsi tak konstan Fz analitik di Z0, maka di setiap kita dari Z0 terdapat titik Z dan mutlak Fz0 kurang dari mutlak Fz. Teorema 14.13 Teorema modulus maksimum. Jika Fz analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C dan Fz tidak konstan, maka Fz mencapai nilai maksimum di suatu titik pada C, yaitu pada perbatasan daerah itu dan tidak di titik interior. Teorema 14.14 Ketaksamaan Cauchy. Jika Fz analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C mutlak Z dikurangi Z0 dan Fz terdapat pada C, maka mutlak Fn Z0 kurang dari sama dengan N faktorial M dibagi Rn, di mana nilai N yaitu 0, 1, 2, hingga K. Sekian presentasi dari kelompok 12, ada kurang lebihnya. Saya minta maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.